Sekarang saya sedang berada di Gereja Siloam, Palembang. Gereja ini mempunyai cerita yang sangat menarik. Gereja Siloam merupakan salah satu peninggalan zaman kolonial Belanda. Bisa dilihat dari gaya arsitektur bangunan yang bernuansa gotik. Gereja berciri khas arsitektur Belanda ini dianggap mewakili eksistensi pemerintahan kolonial Hindia Belanda pada masa itu. Gereja ini memiliki nilai sejarah yang tinggi dan termasuk salah satu ikon di kota Palembang. Pemerintah Kota Palembang sudah memasukkan bangunan peribadatan ini menjadi salah satu peninggalan cagar budaya. Oleh karena itu, harusnya kita sebagai generasi penerus bangsa, khususnya di Kota Palembang, mestinya menjaga warisan budaya ini. Di sini telah hadir bersama kita salah satu narasumber yang mengetahui sejarah Gereja Siloam di Palembang. Telah hadir yaitu Bapak Muhammad Idris, MPD. Selamat siang. Sore, Bapak. Sore. Bapak bisa jelaskan sejarah Gereja Siloam tidak? Oke. Sejarah Gereja Siloam. Sejarah Gereja Siloam di Kota Palembang tidak terlepas dari tindakan atau gerakan misionaris yang dilakukan oleh misi-misi yang ada di Eropa atau Amerika di Indonesia. Jadi Gereja Siloam itu merupakan salah satu bentuk atau upaya yang dilakukan oleh kelompok misionaris dalam menyebarkan atau mensiarkan agama Nasrani di Indonesia. Kenapa dipilih di Kota Palembang? Palembang merupakan salah satu kota kolonial pada waktu itu di Indonesia yang boleh dikatakan memiliki jumlah penduduk Nasrani yang cukup besar dengan jumlah orang Belanda atau orang Eropa yang lebih dari 100.000 jiwa pada awal abad ke-20. Orang Eropa yang datang ke Indonesia mayoritas beragama Protestan. Sedangkan kita tahu sendiri Protestan itu dibagi menjadi atau dikenal dalam beberapa aliran, mulai dari Metodis, Advent, kemudian Zwingli, kemudian Pantekosta, kemudian juga ada kelompok-kelompok lainnya daripada gereja, kelompok-kelompok misionaris dalam gereja. Nah, gereja yang kita bicarakan atau yang kita bahas sendiri adalah kelompok gereja yang umum atau tersebar luas di Eropa. Nah, jadi misionaris yang dilakukan oleh orang-orang Eropa di Nusantara pada waktu itu pada awal 20 tidak terlepas dari kebijakan politik kolonial daripada orang-orang Belanda yang berupaya untuk memperadabkan orang-orang non Nasrani di Indonesia dengan giat menyebarkan agama Nasrani, kemudian melakukan upaya atau politik edukasi, kemudian membudayakan melalui sekolah. Nah, salah satu upaya sekolah adalah dengan mengajarkan baca tulis Latin di gereja karena Injil ditulis dengan huruf Latin. Gereja Pantekosta merupakan salah satu sempalan dari gereja Protestan yang ada di dunia. Selain dari aliran-aliran yang disebutkan tadi, penciri daripada gereja Pantekosta sebagaimana gereja Protestan lainnya yang membedakan dengan gereja Katolik seperti dari liturgi gereja, kemudian imamat atau pemimpin gereja, kemudian seni yang ada di gereja itu berbeda. Pendeta adalah dalam gereja Katolik disebut imamat, paus itu berbeda. Karena gereja Protestan adalah bentuk upaya pemprotesan sistem gereja yang sangat berorganisasi layaknya organisasi Romawi yang bertingkat. Maka ini diputus oleh gereja Pantekosta dengan penyederhanaan organisasi gereja, perubahan dalam bentuk pelayanan gereja atau kemudian liturgi atau upacara dalam gereja yang berbeda. Hal ini sangat menarik karena mayoritas orang yang menganut agama Pantekosta Pantekosta itu justru banyak orang Jawa dibandingkan dengan orang Eropa. Karena apa?
Karena mayoritas pekerja perusahaan Belanda, terutama dari sektor transportasi, kemudian dari sektor pabrikan yang ada di Palembang pada waktu itu adalah orang-orang pendatang dari Jawa, dari perusahaan-perusahaan minyak. Nah, hal inilah yang mendorong perkembangan gereja Pantai Kosta di Palembang pada waktu itu dengan jemaat yang mayoritas adalah orang-orang dari Jawa. Pak, katanya gereja ini juga memiliki peran besar dalam perkembangan agama Kristen di kota Palembang. Ya, perannya besar apa? Karena ketika waktu itu baru ada atau cuma ada 3 gereja besar di Palembang, ya. Gereja Ayam atau gereja Immanuel, kemudian gereja Katolik Santa Maria, Katedral Santa Maria, kemudian yang ketiga adalah gereja Pantai Kostani atau gereja Siloam ini. Jadi perannya adalah menyediakan atau memfasilitasi umat dalam beribadah rutin hari Minggu dan hari besar keagamaan. Pada waktu itu tidak terbayangkan jumlah penganut agama Nasrani sebesar sekarang. Jadi bisa kita lihat dulu ruang-ruang gereja tidak sebesar sekarang. Maka dalam perkembangannya banyak gereja itu dibongkar, diperluas dengan penambahan sayap atau wing, kemudian pembongkaran bentuknya menjadi luas. Seperti contoh gereja Santa Maria Katedral itu sekarang bentuk aslinya sudah hilang sama sekali. Berapa kali gereja Santa Maria itu dibongkar sehingga bentuknya menjadi seperti sekarang. Berbeda dengan gereja Pantai Kosta yang mampu mempertahankan bentuk gerejanya dari awal abad ke-20, antara tahun 20 sampai 30 dibangunnya, sampai sekarang tetap bentuknya sama seperti yang dahulu, namun ada beberapa perbaikan atau perubahan pada seperti kursi, kemudian mimbar gereja yang berubah, kemudian lubang angin yang dulu terbuka sekarang ditutup dengan kaca. Itu saja perubahannya. Kemudian kaca patrinya ada sedikit perubahan pada kaca patri dengan menara gereja yang masih tetap seperti gereja Art Deco pada waktu itu. Sesuai dengan tema kawasan pada waktu itu adalah kawasan Art Deco. Untuk arsitektur gereja Siloam sendiri bagaimana, Pak? Arsitekturnya bergaya Art Deco. Jadi Art Deco itu gaya arsitektur yang berkembang di Hindia Belanda dan di Amerika umumnya, dan sebagian Eropa pada awal abad 20 antara tahun 1900 sampai 1940. Nah, di belakang gereja Siloam itu ada rumah-rumah gaya Art Deco yang masih tersisa, mungkin ada sekitar 10 atau 15 rumah bergaya Art Deco. Jadi rumah gaya Art Deco itu mulai dikenal ketika di Bandung dibangun Hotel Savoy Homan, itu hotel yang bergaya Art Deco. Berarti bangunan ini dibangun oleh orang Belanda, Pak? Tuh. Untuk awal mula gereja ini apa sudah dari awalnya gereja atau bangunan lain, Pak? Dulu memang kawasan ini disediakan untuk pembangunan gereja. Kan ada beberapa gereja tuh dalam satu kawasan Talang Semut, ada gereja Protestan dan ada gereja Katolik. Dan ini memang untuk mengakomodir kebutuhan umat dalam beribadah dari kelompok gereja, dari kelompok Nasrani Katolik dan Nasrani Protestan. Nah, kalau di kawasan Talang Semut Jalan Teratai itu ada gereja Advent. Ada Advent, kemudian ada gereja Protestan Siloam dan ada gereja-gereja lain yang ada di Palembang. Baiklah Bapak, terima kasih. Sama-sama. Sudah memberikan jawaban tentang sejarah gereja Siloam Palembang. Semoga Bapak sehat-sehat selalu. Amin. Semoga sampai bertemu di lain channel ya. ya. Pak, Channel kasih, berikut. Pak. Salam. Demikianlah sejarah singkat gereja Siloam Palembang. Saya ucapkan terima kasih. Salam sejarah bercerita.